Perkenalkan, saya Nur Haida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Aceh Utara, dari SLB Negeri Bina Bangsa. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Nurinawati. Ibu Nurinawati adalah guru dari SLB Negeri Bina Bangsa, mengajar kelas 6. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Ibu Nurinawati akan saya observasi. Namun pertemuan kali ini kita akan mengadakan pra-observasi. Jadi kita akan mau melihat persiapan untuk kegiatan observasi nanti. Boleh saya tanya-tanya sedikit, Bu? Ya silakan Ibu. Baik, Ibu, apa tujuan pelajaran yang akan Ibu laksanakan? Tujuan pelajarannya adalah dengan mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran PPL, pendekatan saintifik, metode pengamatan, tanya jawab, praktik. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu mengenal manajemen kebersihan menstruasi dan dapat mempraktikkan dengan menggunakan boneka cuda. Ya, jadi area pengembangan yang hendak dicapai apa, Bu? Yang pertama adalah peserta didik dapat menerapkan dan mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ya, bahwa setiap manusia itu kan setiap manusia perempuan itu kan dapat menstruasi, jadi kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, semangat nasionalisme. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan pengetahuan intelektualnya, walaupun peserta didiknya hambatan intelektual, namun di sini kita usahakan agar peserta didik tetap dia dikembangkan kemampuan intelektualnya. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik. Gitu ya, Bu ya. Lalu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran nanti? Jadi di sini saya untuk mendukungnya itu menggunakan metode problem based learning karena permasalahannya itu terjadi karena permasalahan pada peserta didik. Kemudian melalui pendekatan saintifik, metodenya tanya jawab, praktik, penugasan, pengamatan melalui observasi, dan media yang saya pergunakan adalah boneka cuda, poster, dan PowerPoint. Baik, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti berhasil, observasi dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Fadila? Baik, alhamdulillah ya. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini hari apa Fadila? Kamis, saya absen dulu ya. Fadila. Iya. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Oktober. Tahun berapa Fadila? 2003. Iya, 2023. Kita kemarin sudah melakukan asesmen ya kan? Asesmen tentang kebersihan diri, memakai pembalut. Fadila sudah mampu menyebutkan peralatan untuk menggunakan pembalut apa saja kemarin? Celana, apalagi pembalut, ya kan? Peralatan-peralatannya. Namun untuk menggunakannya masih belum ya. Baik, kita hari ini belajar ya. Jadi hari ini kita tujuannya untuk bagaimana cara menggunakan pembalut dengan benar melalui praktik ya. Oke. Manajemen kebersihan menstruasi ya, MKM. Nah, ini dia. Ibu bawa ini apa ini? Boneka. Apa ini? Boneka apa namanya? Boneka cuda ya. Jadi kemarin kan Fadila sudah pandai menyebutkan ada celana dalam, ya kan? Celana dalam. Apalagi ini namanya pembalut. Namun untuk menggunakannya belum ya. Baik, sebelumnya dulu ini ya. Kapan kita mengganti pembalut? Kita untuk mengganti pembalut sebelum tidur.
kan? Saat malam mandi pagi, tempo dia sudah mandi, Fadila? Sudah. Jadi kita saat mandi pagi kita ganti pembalut. Setelah mandi kita pasang pembalut yang baru. Kemudian di sekolah kan sampai siang kita. Di sekolah juga kita ganti pembalut, kita bawa ya, takut kita nanti ada bocor. Jadi supaya lebih aman, kita ganti di sekolah. Kemudian kemana lagi? Di mana ini? Di rumah saat pulang sekolah kita ganti lagi ya. Lalu pas kapan? Saat mandi sore. Waktu mandi sore kita juga ganti pembalut. Kemudian sebelum tidur. Jadi ini waktu-waktu menggunakan pembalut kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali ya. 5 kali mengganti pembalutnya. Saat mandi pagi. Di mana lagi? Di rumah sekolah. Kemudian di rumah waktu pulang sekolah. Kemudian mandi sore. Kemudian sebelum tidur ya. Jadi kita ganti pembalut biar tidak bocor ya. Jadi 4 jam sekali lah ya, 4 jam sekali kita harus mengganti pembalut. Nah, berapa jam sekali kita mengganti pembalut? 4 jam, 4 atau 5 jam kita ganti biar tidak bocor. Karena kalau terlalu lama nanti ada kuman-kuman ya. Nah, bagaimana kita cara menggunakan pembalut? Ini apa namanya? Pembalut seperti ini. Pembalut. Kalau ini apa? Celana dalam. Jadi pertama sekali kita buka pembalut. Dah. Kemudian kita tempelkan pada celana dalam. Ini apa ini? Celana. Kita tempelkan ada perekatnya di dalam celana. Kemudian sudah pas, baru kita pakaikan. Pakaikan ya. Kita pakaikan. Pakaikan dulu ya pembalutnya. Kita buka, kita pakaikan. Ya, sudah pas. Kita turunkan roknya. Nah, sudah selesai untuk pergi ke sekolah. Sekarang coba Fadila lakukan. Nah, buka dulu ya. Fadila. Nah, ini ada boneka sudah. Ini ada pembalut. Pembalutnya celana dalam. Nah, sebelum Ibu Fadila lakukan ini, Ibu mau tanya dulu sama Fadila. Ya. Ini untuk apa? Iya, untuk menampung darah, ya. Menampung darah. Pembalut kan ada 2 dia, ada pembalut kain, ada pembalut sekali pakai. Ini sekali pakai kita cuci, kita buang. Coba Fadila praktekkan bagaimana cara menggunakan pembalut. Coba lihat sudah pas itunya, posisi pembalutnya. Kita lihat dulu. Lihat ini. Nah, pas kan posisinya.
baru naikkan kembali ke atas. Kemudian turunkan roknya pelan-pelan, turunkan roknya. Iya, lihat ya. Tepuk tangan Fadila. Hebat Fadila sudah bisa memasukkan pembalut pada boneka Cuda, ya kan? Sekarang boneka Cuda siap pergi ke sekolah. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang Ibu mau tanya pada Fadila. Tadi kita sudah belajar tentang manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Apa tadi MKM? Manajemen kebersihan menstruasi, ya. Kita mengganti pembalut berapa jam sekali? Berapa? 4 jam, 4 atau 5 jam. Atau jika terasa sudah penuh, belum sampai 4 jam, boleh kita ganti, ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Kita sudah bersyukur pada Allah, Fadila sudah bisa, ya, sudah bisa menggunakan pembalut pada boneka Cuda. Untuk besok kita akan belajar bagaimana langsung mempraktekkannya pada Fadila, ya. Semoga kedepannya Fadila bisa langsung menggunakan sendiri. Jadi tidak perlu dibantu sama mama lagi, ya. Mau kan? Tuh, mau kita udah besar masih sama orang tua. Jadi kita bersyukur pada Allah, hari ini Fadila sudah mampu menggunakannya. Baik, sekarang kita tutup pelajaran, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Oke, saya rasa sampai di sini dulu Ibu rasa ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Haida, calon guru penggerak angkatan 8 dari Aceh Utara. Kali ini saya ditemani oleh ibu-ibu cantik, yaitu Ibu Nurinawati, guru kelas 6, dan Ibu Mirayanti, PP saya saat ini. Kegiatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nurinawati sebagai guru di kelas 6 yang telah menjalankan kegiatan mengajar yang telah saya observasi. Apa kabar Ibu Nurina? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu Mira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah untuk berbincang-bincang sedikit tentang pasca observasi setelah pembelajaran kemarin. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Boleh ya Ibu kita bincang-bincang sedikit? Iya. Senang hati. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakan proses observasi kemarin dengan proses pembelajaran? Alhamdulillah Ibu ya. Jadi dengan ada observasi itu, jadi kan saya dapat mengetahui gitu bagaimana apakah apa kekurangannya, kan dapat dilihat gitu kan. Mungkin dapat masukan-masukan dari Ibu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Benar sekali. Yang kedua adalah saya ingin menanyakan tentang area pengembangan yang telah Ibu jalankan atau langkah-langkah yang telah Ibu laksanakan selama proses pembelajaran di kelas. Untuk langkah-langkah pembelajaran ini peserta didik saya itu kan peserta didik hambatan intelektual. Jadi langkah-langkahnya itu harus pelan-pelan sekali. Terus juga kita harus lebih mendetail karena hal-hal kecil sekali itu memang sangat ditunjukkan sama peserta didik berkaitan hambatan intelektual. Jadi dalam langkah-langkahnya itu seperti biasa kan kita pendahuluan, inti, penutup. Jadi
didik itu dalam kita menggunakan media ini ya. Ada menggunakan media ini berupa waktu untuk menggunakan pembalut, juga ada cara menggunakan langkah-langkah bagaimana cara menggunakan pembalut. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Pembalut, memasangkan. Jadi waktu-waktu untuk menggunakan pembalut. Seperti medianya salah satu media. Kemudian juga saya menggunakan media boneka cuda. Boneka cuda ini, kata cuda ini berasal dari kata bahasa Aceh Utara ya. Jadi ini sebagai tokoh figur bagi peserta didik saya karena dia anak pertama, jadi dia tidak ada kakak untuk menjadi ya. Jadi inilah dari boneka cuda ini, di sini ada saya menggunakan celana dalam ya. Di sini langsung kita praktekkan pada peserta didik bagaimana cara untuk memasakkan pembalut. Sebelumnya dibuka dulu. Dibuka pembalutnya, baru kemudian dekatkan pada celana dalam, baru kemudian pakaikan pada boneka cuda ini. Pada tahap awal mungkin pada peserta didik ketika dia membuka pembalut berhamburan kapasnya. Jadi oleh sebab itulah mereka berpikir apa cara agar peserta didiknya mampu, bagaimana cara membuka pembalut. Makanya dari miniatur dari boneka ini harapannya peserta didik mampu untuk membuka pembalut, memakaikan pada celana dalam dan menggunakan pada boneka cuda. Baik, kekurangan atau hambatan yang terjadi sama proses pembelajaran, bagaimana Ibu dalam menghadapi? Iya, ketika dilakukan asesmen terlebih dahulu awalnya, peserta didik tidak mampu untuk membuka pembalut. Ketika dia membuka pembalut, jadi kapasnya itu yang berhamburan. Jika kapas sudah berhamburan, bagaimana mau ditempelkan pada celana? Jadi oleh sebab itulah makanya kita berpikir bagaimana cara agar peserta didik ini mampu dia melatih motorik halusnya itu agar dia terbiasa membuka, menempelkan. Jadi setelah kita melakukan proses pembelajaran sudah mulai terlatih bagi motorik halus peserta didik ini. Tapi memang untuk mempaskan pembalut pada celana dalam, kemudian juga untuk memasangkannya masih perlu bantuan. Misalnya ini perlu bantuan karena motorik halusnya masih belum ini ya. Tunggu sering diulang-ulang. Sering-sering ulang, makanya peserta didik kita itu perlu selalu diulang-ulang agar dia terbiasa. Iya, benar sekali Ibu. Semoga sudah dilaksanakan dengan baik. Sejauh mana pelaksanaan yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan sudah direncanakan sebelumnya? Alhamdulillah proses pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan. Jadi karena peserta didik yang hambatan intelektual, jadi kita perlu melaksanakan pembelajaran itu diulang-ulang. Karena tidak mungkin hanya pembelajaran yang dilakukan sekali atau 2 kali, tapi terus saja dilakukan karena hambatan pada intelektual. Jadi dengan proses berulang-ulangan itu maka akan meningkatkan kemampuan peserta didik. Baik, selama proses pembelajaran apakah Ibu mengalami hambatan atau kendala? Tentu saja, karena setiap dalam proses pembelajaran pasti ada saja hambatan-hambatan yang mungkin kita tidak prediksikan hal itu terjadi. Jadi seperti kemarin proses pembelajaran ketika peserta didik memasangkan celana pada boneka cuda, peserta didik mungkin agak kesusahan dalam proses memasukkannya, dalam menempelkan pembalutnya itu kurang tepat. Jadi memang harus proses diulang-ulang agar motorik halusnya dalam memakai celana itu lebih luas, lebih mudah. Ya, memang tidak mudah ya mengajarkan cara menstruasi yang tepat sesuai hambatan intelektual ya. Mungkin tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan apa kira-kira Ibu? Selama ini kan kita memang sudah melaksanakan bersama dengan orang tua agar bukan hanya dilaksanakan di kelas, tetapi di rumah juga peserta didik mengulang kembali. Jadi di sini kita lebih intensif aja bersama dengan orang tua agar peserta didik itu lebih cepat dia mampu. Sehingga selama ini yang kami digunakan oleh orang tuanya, jadi dengan pelan-pelan pasti peserta didik mampu melakukannya sendiri secara mandiri. Itu tindak lanjutnya ya. Tindak lanjut ini rencana kapan akan Ibu laksanakan, misalnya seperti pertemuan dengan orang tua atau mungkin kegiatan perencanaan lainnya untuk kedepannya? Dalam minggu depan itu Ya. Baik, terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang mengenai pasca konsultasi yang kegiatan pembelajaran kemarin tentang manajemen keputusan menstruasi terhadap anak peserta didik kelas 6 Ibu ya. Terima kasih Ibu.
Mungkin demikian perbincangan kita dengan Ibu Nurinawati sebagai guru yang telah dilakukan pembelajaran mengajarkan siswa kelas 6 anak hambatan intelektual. Berikut mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Ibu Nura sebagai pengajar praktik. Iya, terima kasih Bu Nur Haida telah memberikan kesempatan saya. Masya Allah, luar biasa. Hari ini saya bisa bertemu dengan guru-guru hebat, guru-guru yang mengajar di SLB. Mereka luar biasa. Semoga tertular kesabaran mereka dalam mendidik anak-anak saya. Baik Ibu, dari proses coaching yang barusan Ibu laksanakan untuk pasca observasi, di sini menurut hasil amatan saya, Ibu sudah menggunakan proses coaching menggunakan filter. Urutan-urutannya itu sudah sesuai, Ibu sudah menanyakan tentang tujuan dari pembicaraan, kemudian tantangan hambatan yang dimiliki, kemudian area pengembangan apa yang ingin dikembangkan. Di sini Ibu Lina sudah menjelaskan tadi area pengembangan yang beliau ingin kembangkan terhadap peserta didik. Selanjutnya juga kapan rencana tindak lanjut dan kapan proses eksekusi dari tindak lanjut yang dilakukan tersebut. Menurut hasil amatan saya sudah